Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Daily Devotion GPI Elusai. Saya Sandi Bega mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah tetap terus memenuhi akan kehidupan kita. Harapan kami dengan adanya program Daily Devotion ini, Bapak Ibu sekalian dapat diberkati. Topik kita hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus sebagai penolong. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya bahwa kita paham dengan betul tentang perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita cermati dengan baik setiap perjalanan Yesus, maka kita akan mendapati bahwa keberadaan Yesus pada masa itu sangat dinanti-nantikan oleh orang banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan adanya Yesus di sana, maka ada sesuatu hal yang besar terjadi Bapak Ibu. Ada mujizat yang terjadi di tempat itu. Itu sebabnya banyak orang yang menaruh akan pengharapannya kepada Yesus. Namun Yesus tahu dengan benar bahwa waktunya untuk bersama-sama dengan mereka itu sangat terbatas adanya. Itu sebabnya kerap kali dia menyampaikan kepada murid-muridnya tentang sesuatu yang akan terjadi kepada dirinya, bahwa ia akan pergi untuk meninggalkan mereka. Dan sampai pada momen tertentu dia menyampaikan tentang keberadaan Roh Kudus yang akan tinggal bersama dengan mereka, menyertai mereka sampai selama-lamanya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca untuk kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kalimat ini sangat jelas. Yesus sedang menunjukkan, sedang menyampaikan tentang keberadaannya di tengah-tengah murid-muridnya pada waktu itu. Dia tahu dengan betul bahwa waktunya itu sangat terbatas. Ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Itu sebabnya dia menyampaikan tentang keberadaan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tentu kita paham dengan betul bahwa Yesus pergi bukan tanpa persiapan. Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya dengan sangat persiapan Bapak Ibu. Ia tidak meninggalkan murid-muridnya untuk berjuang seorang diri. Seperti yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, untuk mengalami perlindungan, untuk mengalami pertolongan. Tetapi Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai mereka dalam setiap perjalanan iman mereka, sehingga mereka tidak loyo, sehingga mereka tidak jatuh, sehingga mereka tidak lari dari panggilan mereka untuk mengabarkan kabar baik kepada orang banyak. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, saya akan baca untuk kita semua Bapak Ibu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat Bapak Ibu, sama seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa Yesus pergi bukan tanpa persiapan. Dia sudah menyampaikan apa yang perlu untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Di dalam mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan akan kebenaran yang telah mereka terima, yang telah mereka dengar, agar supaya semua orang dapat menerima dan mendengar dengan baik apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita lihat
dalam bahasa Yunani, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah pembela. Bahkan kita sudah baca tadi bahwa Roh Kudus itu ialah penghibur. Peran Roh Kudus tentu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Sama seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa keberadaan Yesus sangat dinanti-nantikan oleh orang banyak. Kenapa? Karena memberikan sukacita tersendiri dalam kehidupan pribadi mereka. Nah, Roh Kudus merupakan cerminan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah umat-umatnya. Itu sebabnya pastikan dalam kehidupan kita bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Pastikan bahwa dalam diri kita ada karya Allah yang disertai, yang membuat kehidupan kita mengalami hal-hal yang baik oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, apalagi dengan keberadaan COVID varian baru yang katanya lebih ganas, lebih mematikan, dan tidak terdeteksi gejalanya seperti apa. Mungkin hal ini membuat kita takut, membuat kita khawatir. Mungkin membuat iman kita menjadi down, menurun, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita, menyertai kita, maka Dia akan membela kita, Dia akan menolong kita, bahkan Dia akan menghibur kita ketika kita berada dalam sebuah kesulitan. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan dalam kehidupan kita, apalagi dengan situasi dan kondisi yang ada, Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita. Dia akan membela hidup kita. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Karena fungsinya adalah membela orang percaya. Fungsinya adalah menolong kehidupan kita. Fungsinya adalah menghibur akan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, Roh Kudus tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan berkarya untuk menolong, membela, dan menghibur akan kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan biarkan kondisi yang ada, situasi yang ada melemahkan iman kita kepada Tuhan. Pastikan bahwa iman kita tetap terus teguh di dalam Tuhan, karena Dia hadir bersama dengan kita melalui Roh Kudus-Nya yang berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya teringat dengan peristiwa Daud yang hendak ingin dibunuh oleh Raja Saul. Dan bagi saya peristiwa ini membuat saya sangat terkesan. Kenapa? Karena Daud bukanlah siapa-siapa. Alkitab menjelaskan bahwa Daud hanyalah seorang penggembala kambing domba, itu pun hanya beberapa ekor. Tetapi ketika dia diurapi dan Roh Allah berkarya, berkuasa atas kehidupannya, dia menjadi pribadi yang berbeda. Itu sebabnya setiap kali dia melakukan pertempuran di medan tempur, dia selalu terus mengalami kemenangan. Dan mungkin itu adalah alasan di mana Saul ingin membunuh Daud atas pencapaian-pencapaian yang telah dia terima, yang dia dapatkan daripada Tuhan. Mungkin ini menjadi sebuah cerminan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita tidak memiliki status yang tinggi, atau mungkin kita tidak berpendidikan. Mungkin kita sedang menghadapi permasalahan, persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat dengan baik bahwa ketika Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita, maka Dia akan menjadi pembela kita. Dia akan menjadi penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Bahkan Dia akan menghibur kita ketika kita sedang berduka oleh karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita, maka Dia akan mengerahkan kita, membawa kita kepada sebuah kemenangan yang besar,
Mungkin kita pada saat ini sedang mengalami persoalan. Kita mungkin sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat dengan baik bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu, maka engkau akan mengalami kemenangan yang sempurna di dalam Dia. Jangan takut, jangan bimbang, jangan sampai imanmu lemah karena situasi yang ada. Mungkin engkau sedang terpapar oleh COVID. Ingat dengan baik, hadirkan Roh Kudus dalam hidupmu. Serahkan hidupmu kepada Allah. Saya percaya bahwa Dia akan memberikan kemenangan. Dia akan memberikan kesembuhan dalam kehidupan pribadimu. Situasi dan kondisi bisa saja menghimpit akan kehidupan pribadimu. Tetapi dengar dengan baik, Roh Kudus yang akan membebaskan engkau. Roh Kudus yang akan membawa engkau untuk mencapai kemenangan yang sempurna di dalam setiap kehidupan pribadimu. Percayalah bahwa Roh Kudus akan melakukan tugasnya dengan baik. Dia akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Karena Roh Kudus merupakan cerminan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umat-umatnya. Dan kalau Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka perkara yang mustahil akan Ia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, damai dan sukacita akan selalu terus kami nikmati dalam kehidupan kami ketika Engkau ada bersama dengan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami serahkan akan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar supaya Roh-Mu yang memimpin akan kehidupan kami, sehingga kami selalu terus melihat akan perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Bapa, hamba menyerahkan akan setiap kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah kiranya setiap kami diperkenankan untuk kami tetap menikmati akan segala rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kalau mungkin ya Tuhan, setiap umat-umat-Mu sedang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, kesulitan apapun yang sedang mereka alami, atau mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami percaya bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kiranya keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu terjadi dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga melalui apa yang mereka alami, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan akan setiap rangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Setiap keluar masuk kami, dimanapun dan kemanapun kami pergi dan berada, kami rindu agar supaya ada Tuhan yang menyertai kami, Roh-Mu yang selalu terus melingkupi akan kehidupan kami, sehingga kami terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maut, mara bahaya, kecelakaan, niat orang jahat, setiap kutuk, setiap sihir, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa bentengan Tuhan akan selalu terus kami alami dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, inilah kehidupan kami pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya bahwa berkat Allah memenuhi akan setiap kehidupan kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang sedang mengalami persoalan dan permasalahan diberi jalan keluar. Sebuah hal yang besar akan terjadi dalam kehidupan kami oleh karena Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur atas setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam Daily Devotion GP Elusai berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.